Saya adalah asisten direktur di sebuah organisasi yang aktif dalam mediasi konflik bersenjata. Artinya, saya berbicara dengan orang-orang yang membunuh, mengebom, berkelahi, dan terkadang menyiksa. Dan saya mencoba membujuk mereka untuk menghentikan kekerasan yang mereka lakukan. Terkadang itu berhasil, tetapi Anda juga perlu tahu bahwa sebagian besar di dunia kita sedang dilanda kekacauan. Di Suriah, Yaman, Irak, Meksiko, Irlandia Utara, dan masih banyak lagi. Kenyataan bahwa konflik sering kali berkecamuk meskipun kita sudah berupaya sebaik mungkin untuk menghentikan konflik ini. Selain keberhasilan yang rendah, pekerjaan saya juga tidak selalu aman. Bekerja di bidang konflik berarti bekerja di zona konflik, yang berarti situasi sulit, berbahaya, dan ekstrim. Sebagai manusia, sebagai wanita, dan baru-baru ini sebagai ibu, saya merasa hal tersebut sulit. Tapi hal tersebut juga bagian dari pekerjaan saya. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Democratic Congo, seperti yang sering saya lakukan untuk berbicara dengan pemimpin kelompok pemberontak. Perjalanan itu sangat panjang. Kami harus pergi ke bagian hutan yang terpencil dan pertemuan diadakan di camp PBB yang relatif aman. Namun ketika sampai di sana, para pemimpin berkata, "Kami ingin bertemu dengan Anda, tetapi kami tidak ingin bertemu dengan Anda di camp. Karena telah terjadi banyak pertempuran hari itu dan mereka tidak ingin terjebak." Dalam konteksnya, cukup adil, namun bagi saya, itu berarti saya harus membuat sebuah keputusan. Apakah saya harus meninggalkan tempat yang relatif aman untuk pergi bersama orang-orang yang tahu telah melakukan hal-hal buruk di gubuk lumpur kecil, di desa kecil tanpa perlindungan, di negara yang penuh dengan kekerasan dan kekerasan kejam. Jadi itu sulit. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk pergi dan saya senang kami melakukannya. Saya berdiri di sini hari ini, saya baik-baik saja, namun kenyataannya adalah saya bisa saja terluka. Jadi singkatnya, pekerjaan saya tidak selalu berhasil, seringkali tidak berhasil, dan tidak selalu aman. Jadi, jika ada yang bertanya, mengapa tetap melakukannya? Selain itu menarik, alasan sebenarnya mengapa saya tetap melakukan apa yang saya lakukan adalah sederhana. Jika berhasil, itu adalah hal yang menakjubkan. Misalnya, kami telah berhasil menegosiasi akhir dari kelompok bersenjata yang menyaksikan penghancuran senjata mereka, senjata-senjata yang saya lihat dihancurkan, dan tidak akan pernah membunuh siapapun lagi. Sesederhana itu, dan itulah mengapa saya melakukannya. Salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima tentang pekerjaan yang saya lakukan adalah, bagaimana rasanya berbicara dengan orang-orang semacam itu? Bagaimana rasanya berbicara dengan orang yang sudah melakukan kekerasan dan melakukan hal-hal yang ekstrim, membunuh manusia? Jawaban atas pertanyaan tersebut menurut saya akan mengecewakan sebagian orang yang bertanya kepada saya. Karena sejujurnya, jawabannya sederhana. Namun saya hanya ingin membagikannya dengan Anda hari ini, karena itu adalah hal yang terpenting yang saya pelajari sejauh ini dari pekerjaan saya. Itu mungkin membuat Anda memandang orang yang duduk di sebelah Anda saat ini ada sedikit berbeda. Dan itu tidak masalah. Namun, saya harap itu akan membuat Anda memandang diri sendiri dengan sedikit berbeda. Karena menurut saya, hal tersebut penting. Dan itulah inti pembicaraan saya hari ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana rasanya berbicara dengan orang yang melakukan kekerasan, itu normal. Mereka adalah orang-orang seperti Anda dan saya. Mereka punya pendapat, mereka punya perasaan yang kuat terhadap berbagai hal. Mereka punya perasaan. Ada orang-orang yang mereka pedulikan.
Beberapa dari mereka benar-benar lucu. Yang lainnya sama sekali tidak. Beberapa dari mereka banyak bicara dan yang lainnya pendiam. Beberapa dari mereka memiliki keluarga, anak-anak, pasangan, dan yang lainnya. Singkatnya, mereka adalah orang-orang seperti kita, seperti Anda, saya. Namun mereka memilih untuk melakukan hal-hal yang berbeda, membunuh orang. Dan saya berasumsi sebagian besar kita di sini tidak melakukannya. Pilihan kekerasan itu juga lebih mudah tersedia bagi mereka. Karena mereka berada di dalam situasi yang memaksa mereka untuk melakukan kekerasan. Mari kita hadapi, itu penting. Lagi pula, jika tidak ada konflik, mungkin kalian semua tidak memiliki banyak alasan untuk mengangkat senjata. Jika tidak ada yang tertindas, maka Anda tidak punya siapapun untuk dibela. Jika tidak ada musuh, Anda tidak punya pihak untuk didukung. Dari kenyataan adalah bahwa kebanyakan dari kita orang normal. Jika kita menemukan diri kita dalam situasi di mana kekerasan adalah hal yang normal setiap hari, dilembagakan, dipromosikan, bahkan diberi penghargaan, kebanyakan dari kita berpartisipasi. Maksud saya, kebanyakan dari kita akan melakukan kekerasan, menyakiti orang lain, memfasilitasi kekerasan. Kita semua mampu melakukan hal itu. Itu bukan hal yang menyenangkan. Bahwa kita semua mampu melakukan kekerasan. Tetapi itu penting untuk dua orang alasan. Yang pertama, sangat penting dalam pekerjaan saya, yaitu orang tidak ditentukan oleh apa yang mereka lakukan. Mereka membunuh seseorang, mereka bukan pembunuh. Dan itu berarti mereka dapat memilih untuk tidak membunuh. Dan itu berarti ada cahaya di ujung terowongan, yaitu konflik. Dan itu berarti pekerjaan saya berguna. Alasan lain mengapa sangat penting untuk menyadari potensi kekerasan dalam diri kita semua lebih penting menurut saya, dan lebih penting untuk tujuan saya di sini, yaitu yang seperti dikatakan oleh Carl Jung, Dr. Peel, atau pertemuan manapun akan benar-benar memberitahu Anda tidak dapat mengubah apa yang tidak Anda akui. Dan jika tidak dapat mengubah ini sedikit saja, itu akan menjadi perbaikan besar dari apa yang kita alami saat ini. Untuk memberi Anda satu contoh interaksi yang sangat manusiawi yang saya alami dalam konteks pekerjaan saya, yang berhubungan dengan kekerasan, pada suatu saat saya bekerja dengan seorang pemimpin kelompok bersenjata, dan saya telah bekerja selama beberapa waktu dengannya, dan salah satu pertemuan kami melibatkan koleksi senjata di ruang tamunya. Yang jika dipikir-pikir mungkin bukan lokasi terbaik karena beberapa alasan. Tetapi itulah yang terjadi. Itu adalah ruang tamu biasa. Di sana ada beberapa perabotan, di sana ada beberapa mainan karena ia menggunakannya bersama istri dan anaknya. Ada juga beberapa perlengkapan keagamaan dan sejumlah senjata yang tersebar di lantai. Di tengah pertemuan itu, istrinya pulang membawa anak mereka, dan istrinya marah. Saya kira dia memberitahu istrinya, entah tidak memberitahu atau mengatakan senjatanya akan hilang saat istrinya di rumah. Namun mereka tidak tahu, jadi istrinya tidak senang. Dan hal tersebut menggagalkan pertemuan kami. Bukan lagi apa yang kami lakukan, tetapi tentang dia yang mencoba mengatakan bahwa dia menyesal dan mencoba berbaikan dengan istrinya. Sebagian orang yang sudah menikah dan menjalani hubungan, saya yakin banyak dari kita, itu dinamika yang sering kita jumpai. Jika Anda melanggar sesuatu dalam hubungan Anda, orang lain akan marah. Dan jika Anda peduli pada mereka, Anda akan peduli tentang itu dan mencoba untuk memperbaikinya. Jadi, ya, mereka itu orang-orang yang sama seperti kita. Untuk memberi Anda contoh, ada beberapa historis tentang bagaimana dan kapan kita semua terlibat dalam kekerasan. Dan masih banyak lagi. Jadi, saya akan memilih beberapa saja. Misalnya, saja perang kotor di Argentina yang mengakibatkan banyak sekali orang hilang. Orang-orang biasa yang melakukan penghilangan paksa tersebut
pilot biasa yang menerbangkan pesawat misalnya, atau orang-orang yang memberitahu orang lain di mana mereka berada. Saya teringat pada rezim penyiksaan Aljazair pada Perang Kemerdekaan, di mana para prajurit mungkin bukan orang-orang biasa di jalanan, melainkan prajurit biasa yang biasanya tidak ditugaskan untuk menyiksa orang lain. Semuanya terlibat dalam melakukan berbagai hal yang sangat mengerikan terhadap sesama manusia. Dan saya berpikir di sini, karena Anda merasa bahwa kita selalu berpikir tentang kekacauan semacam ini seperti terjadi di tempat lain. Namun selama Perang Dunia Kedua, sejumlah orang Yahudi menganut Katolik Roma, orang-orang yang mampu dideportasi dan dibunuh dengan bantuan warga biasa. Semua orang normal dalam peran normal dalam kehidupan mereka yang meskipun melakukan hal-hal yang mengerikan. Ada sebuah eksperimen yang disebut eksperimen Milgram. Eksperimen itu berlangsung seperti seseorang dari jalanan dipilih untuk masuk ke sebuah ruangan, seorang guru sekolah dasar, seorang siswa, barista, siapapun. Mereka ditempatkan di sebuah ruangan dengan seorang yang mengenakan jas putih. Dan orang yang mengenakan jas putih itu selalu meyakinkan mereka. Orang tersebut adalah subjeknya, ditugaskan untuk memberikan kejutan kepada orang lain di sebelah ruangan. Jangan lupa bahwa orang itu menjadi seorang aktor. Terkadang saya melakukan itu untuk sedikit mengubah cerita yang setidaknya mengerikan. Jadi orang di ruangan itu diminta untuk memberikan sengatan listrik kepada orang lain di ruangan sebelah mereka. Setiap mereka menjawab pertanyaan yang salah. Pada setiap pertanyaan berikutnya yang salah, mereka diminta untuk meningkatkan voltase sengatan listrik. Dan sementara itu orang-orang yang mengenakan jas putih berkata tidak apa-apa, namun mereka dapat mendengar orang di ruangan sebelah berteriak kesakitan, menggedor pintu karena mereka ingin keluar dan mohon belas kasihan. 2/3 orang-orang ini memberikan apa yang mereka tahu sebagai sengatan listrik mematikan kepada orang di ruangan sebelah. Orang normal, itu bukan hal yang tidak nyaman untuk dipikirkan. Bahwa kita semua melakukan hal-hal itu setiap menatap jurang tentang apa yang hari ini dan semua orang adalah bagian dari penyiksaan atau memiliki pendapat yang sangat kuat tentang sekelompok etnis yang berbeda. Apakah Anda cukup kuat untuk berdiri dan berkata, saya tidak akan berpartisipasi dalam hal ini? Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan dari kita tidak cukup kuat untuk melakukan itu, atau memilih untuk tidak cukup kuat untuk melakukannya. Kita berpartisipasi, kita juga sering melakukannya. Saya teringat nenek saya ketika saya membicarakan hal ini. Setiap kali saya membicarakan hal ini, ia adalah seorang Yahudi. Dan seperti semua orang Yahudi di Eropa, atau sebagian besar orang Yahudi di Eropa pada generasinya, ia memiliki sejarah tentang perang. Selama saya mengenalnya, yang tentu saja merupakan seluruh hidup saya, ia selalu berbicara pada saya tentang aliran sungai, yang ia maksud adalah titik balik dalam setiap situasi. Dan jika situasi itu sangat serius, apa yang Anda lakukan dalam titik balik itu bisa menjadi masalah hidup atau mati. Baik hidup Anda sendiri maupun orang lain. Sayangnya, menurut pengalamannya, tidak banyak orang yang mampu bertahan setelah titik balik itu. Dan ia tidak sendirian dalam pengalaman tersebut. Saya pernah bekerja dengan orang-orang Yugoslavia atau Rwanda, di mana mereka tahu betul bahwa terkadang orang yang Anda pikir, Anda kenal, atau bahkan diri Anda sendiri dapat berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak begitu menyenangkan jika situasinya tidak tepat. Sangat mudah bagi kita untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut, karena kita tidak berada dalam situasi mereka. Dan jika ingin memikirkan diri kita sendiri dengan cara seperti itu, saya akan mengatakan bahwa saya tidak akan pernah melakukan itu. Dan saya pikir kita semua melakukannya. Namun faktanya adalah bahwa sulit bagi kita semua untuk menolak jika kita menemukan diri kita dalam situasi di mana kekerasan di mana-mana. Dan itu menyedihkan untuk dipikirkan. Namun intinya adalah memang begitu.
kita semua mampu melakukan kekerasan. Namun kita semua juga mampu untuk melakukan, untuk melawan, untuk membuat pilihan yang berbeda. Dan saya percaya dan berharap itulah yang sedikit saya lakukan di sini. Ya ini kita semua mengakui segala hal yang mampu kita lakukan sebagai manusia, baik jahat atau baik, maka kita mungkin akan lebih cenderung membuat pilihan untuk tidak melakukan kekerasan. Namun jika kita mendapati diri kita dalam situasi yang benar-benar penting. Terima kasih.